Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita selamat datang lagi ya yang sudah bergabung. Kita lanjut lagi. Jadi untuk saya share screen. Oke. Jadi untuk spin terapi ini kita lakukan di jari tengah. Kalau misalnya untuk kaki, lutut kaki yang sakit itu kaki sebelah kanan, maka kita gunakan jari tengah tangan kanan. Apabila yang lutut yang bermasalah itu di lutut kaki sebelah kiri, maka kita gunakan jari tengah tangan kiri. Jadi ingat-ingat itu ya. Jadi kita tinggal lakukan aja sesuai dengan posisi sakitnya di mana. Kalau lutut kanan kita lakukan di kanan, kalau lutut kiri kita lakukan di tangan kiri, seperti itu. Oke. Nah, untuk bagaimana sih caranya seperti itu? Nah, ini saya contohkan kalau misalnya kita sakitnya di lutut sebelah kiri. Nah, yang kita lakukan pertama adalah ini tuh kita tanya dulu seperti yang pertama kali adalah kita tanya, kita coba tarik, kemudian ini saya maaf ya, bukan masuk tidak sopan, tapi seperti ini nih. Jadi kita tarik, kemudian kita putar ke arah dalam ya, arah dalam sini. Jadi ini lututnya kan adanya di pencerminan lutut itu ada di jari tengah di garis luas yang kedua, dan di sebelah sini. Nah, ini kita putar. Jadi kita tarik, kemudian kita putar. Nah, kita tanya, Pak atau Ibu, lebih nyaman ditarik putar ke arah dalam seperti ini, atau kita putar ke arah luar seperti ini. Nah, apabila dia bilang bahwa lebih enak tarik kemudian putar ke arah dalam, maka kita lakukan adalah tarik dan putar ke arah dalam. Kalau misalnya dia bilang yang enak itu ditarik dan diputar ke arah luar, maka kita lakukan tarik dan putar ke arah luar. Seperti itu. Itu nanti. Nah, stepnya seperti apa? Stepnya seperti ini. Kita udah tahu, misalnya kita tahu ya, oke, yang enak itu adalah ditarik kemudian diputar ke arah dalam misalnya. Nah, yang kita lakukan adalah minta si yang sakit tadi, si klien tadi untuk menarik nafas. Oke, Pak, tarik nafas, Pak. Kemudian pada saat dia narik nafas, kita tarik, kita putar, kemudian suruh dia untuk lepaskan nafasnya. Nah, kemudian kita hitung sampai 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 30. Nah, pada saat sudah selesai, maka minta dia untuk menarik nafas lagi, kemudian diputar dan ditekan ke bawah, baru ajak dia untuk mengeluarkan nafasnya. Nah, setelah itu lakukan pengaturan nafas dengan cara menarik lewat hidung, kemudian mengeluarkan lewat mulut. Jadi ajak dia, oke Pak, tarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut, tarik nafas lagi lewat hidung, buang lewat mulut, dan terakhir tarik nafas lagi lewat hidung, buang lewat mulut. Kemudian tanyakan, sudah seberapa, bagaimana rasa lututnya Pak? Ajak dia untuk jalan. Ajak untuk dia jalan untuk merasakan bagaimana rasanya. Nah, itu kalau misalnya dia bilang, oke sudah mendingan, tanya lagi, turunnya berapa persen Pak dari tadi posisi awal? Misalnya, turunnya masih kecil, masih 20%, atau masih cuman berkurang Pak, tapi cuma sedikit itu kan. Nah, satu set dari spin itu adalah
pada saat dia menarik napas, kemudian kita gerakan, kemudian dia membuang nafas, kita hitung sampai 30 detik. Sudah 30 detik kemudian kita suruh kita ajak dia untuk ambil nafas, kemudian kita kembalikan dia ke posisi normalnya, baru kita ajak dia untuk mengatur nafas, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Nah, itu 1 set. Nah, yang kita harus lakukan adalah 3 set. Nah, masing-masing perbedaannya di 3 set ini adalah set pertama itu pasti harus kita lakukan perhitungan 30 detik. Kita tahan, kemudian kita hitung 30 detik. Nah, yang kedua, apabila dia bilang bahwa oke, perubahannya banyak, maka kita bisa melakukan 30 detik, dan set ketiganya 30 detik. Tapi kalau misalnya dia bilang masih berkurangnya 20% atau lebih kurang dari 20%, maka kita bisa tambahkan pada set kedua itu kita tahan dengan 30 detik. Dengan 60 detik. Jadi ditambahkan 30 detik, jadi total 60 detik semuanya. Oke. Nah, habis 60 detik itu kita tanya lagi bagaimana perubahannya, Pak, kan. Kalau dia bilang perubahannya, "Oh udah oke, perubahannya bagus," itu kan kita lanjutkan yang 60 detik tadi. Tapi kalau misalnya di awal dia bilang, "Oh sudah lebih baik dan turun sakitnya itu lebih dari 20% gitu kan, maka kita bisa dari set 1, set 2, set 3 itu kita lakukan penahanan selama 30 detik, seperti itu. Oke, saya ulangi untuk setnya ya, gitu kan. Nah, yang pertama nih, diingat-ingat bahwa yang pertama kali dilakukan adalah kita, eee, apa namanya, kita terapi, kita ambil dulu jari tengah. Lihat, kalau kaki kanan yang sakit, di lutut kanan yang sakit, maka kita gunakan tangan kanan. Apabila kaki kiri yang sakit, kita gunakan tangan kiri. Jari mana yang kita gunakan? Jari tengah, oke. Contoh ini adalah apabila sakitnya di lutut sebelah kiri, kaki kiri, oke. Maka yang kita ambil adalah jari tengah tangan kiri, kemudian kita tarik dan kita putar. Itu kita lepas lagi, kemudian kita tarik lagi, kita putar ke arah yang berbeda. Nah, kemudian kita lepas dan kita tanya, "Pak, lebih nyaman diputar yang pertama atau yang kedua?" Nah, kalau misalnya dia bilang lebih nyaman yang pertama, kita pakai yang pertama putarannya. Kalau dia bilang, lebih nyaman yang kedua, maka kita pakai putaran yang kedua. Nah, contoh, "Pak, enaknya di putaran yang kedua." Berarti tadi pertama putar arah sini, ke arah dalam, yang kedua putar ke arah luar. Oke, arah dalam, arah luar kayak gimana sih? Arah dalam, arah luar aja kalau misalnya kita ini seperti ini ya, di tangan saya gitu kan, arah dalam itu arah ke dalam tubuh kita. Arah luar itu arah keluar tubuh kita. Nah itu. Jadi kalau misalnya seperti ini gitu kan, nah nih, seperti ini, maka arah dalam itu adalah arah ke dalam tubuh kita. Arah luar itu adalah keluar tubuh kita. Seperti ini arah luar, sini arah dalam. Oke, ditarik yang kedua ya tadi ya, yang di arah keluar ya, maka kita tarik, kita putar ke arah luar. Itu yang kita lakukan. Nah, yang dilakukan adalah, "Oke Pak, tarik nafasnya." Oke, tarik nafas, kemudian tahan, baru kita lakukan putaran yang sesuai, berarti ke arah luar, ditarik ke arah luar. Kemudian buang nafasnya Pak, baru kita hitung sampai 30. 1, 2, 3, sampai 30. Nah, apabila sudah sampai 30, kita ajak lagi dia, "Pak, tarik nafasnya Pak." Baru kita lakukan pergerakan, sampai pergerakan selesai ke posisi awalnya dia gitu kan. Pertama tadi kan seperti ini, kita kembalikan kemudian kita dorong ke dalam, itu kan tadi kita tarik, putar keluar, nah ini kita putar ke dalam, kita masukkan, jadi kebalikannya. Nah itu sampai dia selesai baru, "Pak, silakan buang nafasnya." Nah baru ajak dia untuk atur nafas, tarik nafas lewat hidung, buang nafas lewat mulut, tarik nafas lagi lewat hidung, buang nafas lagi lewat mulut, tarik nafas lagi lewat hidung, buang nafas lagi lewat mulut. Nah,
Itu yang dilakukan untuk yang set pertama. Kemudian ajak dia untuk jalan, rasakan. Atau kalau misalnya dia sakitnya pas sujud, ajak dia untuk sujud. Nah, apabila dia bilang, "Gimana Pak sakitnya?" Berkurang, berkurang, oke. Berkurangnya berapa persen? Kalau kurang dari 20%, maka set kedua kita lakukan 60 detik. Kalau dia bilang, "Oh, berkurangnya lumayan nih, berkurangnya udah agak enakan," itu kan. Nah, tetap lakukan sebanyak 3 set, tapi durasinya adalah 30 detik, 30 detik, gitu. Nah, ini contoh kalau misalnya, si bapaknya bilang bahwa, "Oh, turunnya baru sedikit Mas, baru 20%." Oke, berarti yang dilakukan lagi adalah set kedua. Set kedua itu, "Oke Pak, tarik nafasnya," kita tarik, kita putar keluar, nah buang nafasnya, baru kita hitung 1, 2, 3, sampai 60. Setelah 60, kita ajak lagi dia untuk tarik nafas Pak, tahan, nah baru kita kembalikan, kita masukkan gitu kan, baru buang nafasnya Pak. Oke, nah itu ajak lagi bapaknya untuk, mengatur nafas, tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut, tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut, dan tarik nafas lagi lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Nah, itu set kedua. Ajak lagi dia, "Oke Pak, coba, sujud atau, jalan," gitu kan. Nah, biasanya pada saat kita sudah melakukan 60 detik di set kedua itu penurunan rasa nyerinya signifikan. Jadi teman-teman bisa coba ini karena ini mudah sekali dan teman-teman bisa mencoba langsung coba lakukan ini di rumah karena kasus, lutut nyeri itu banyak sekali di sekitar kita ya. Nah, set kedua oke dia udah coba tuh, "Oh ya Pak enakan," tetap lakukan yang ketiga dengan 60 detik. Oke, kita contoh ya tadi oke tarik nafas Pak, oke tahan nafasnya baru kita putar, buang nafasnya, nah baru kita hitung 1, 2, 3, sampai 60. Setelah itu tarik nafas Pak. Kita putar dalam, tahan, oke buang nafasnya. Oke, tarik nafas lewat hidung, Pak, buang lewat mulut, tarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut, tarik nafas lagi agak panjang lewat hidung, nah buang pelan-pelan lewat mulut. Nah, sudah 3 set, ajak lagi dia untuk merasakannya. Biasanya sih, apa namanya, setelah yang ketiga ini dia akan jauh merasa lebih nyaman, bahkan, sering sering terjadi sudah hilang, udah bisa berjalan normal lagi, seperti itu. Nah ini tips ya tentang, energi untuk di terapi spin energi untuk di, lutut yang nyeri. Dan sebenarnya nanti itu bisa dilakukan juga dengan di badan, dengan di tulang belakang, seperti itu. Dengan di apa, eee, tangan, itu bisa juga, gitu. Nanti di minggu berikutnya kita akan, bahas lagi tentang bagaimana spin ini. Jadi kalau saya bicara dengan madam itu kan, dengan guru saya, spin ini merupakan, powerful terapi, sama seperti nail terapi. Nah, nanti kita akan belajar lagi tentang nail, bagaimana eee, cara simpel, cara mudahnya, seperti itu. Nah, mungkin sekarang, kita sesi tanya jawab ya, karena udah jam 9, silakan Mas Zaki. Baik, Masya Allah. Terima kasih kepada Bapak Dendi atas penjelasannya. Jadi Alhamdulillah, tadi insyaallah. Alhamdulillah. Ustaz step-stepnya mau mungkin teman-teman juga mungkin udah tahu ya. Jadi mungkin nggak semuanya tahu gitu, nggak semuanya belum tahu gitu. Jadi kita masuk ke sesi kedua yaitu tanya jawab nih. Yang mungkin masih bingung, silakan bagi teman-teman yang mempunyai keresahan gundah gulana atau punya masalah terkait nyeri lutut ini, silakan ajukan pertanyaan bisa dengan menyalakan mikrofonnya atau bisa juga ditulis di kolom chat gitu. Tadi siapa ya? Boleh silakan Pak. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Markon di Cilegon. Baik, Dengar Pak. suara saya? Dengar, Jelas? Pak. Sudah terdengar Pak. Insyaallah jelas. Oke. Tadi dijelaskan ya Pak Ustadz apa itu spin energi tadi. Cuman setelah saya menyimak ada beberapa apa itu penjelasan yang pertama dengan yang kedua itu rada beda gitu. Misalkan contohnya Oke, saat ditarik itu terus Mhm. diputar. Nah, itu Mhm.
pas ditarik diputar itu saat tahan napas atau setelah buang napas gitu yang sebenarnya. Karena yang pertama saat setelah buang napas, tapi penjelasan yang kemudian keduanya setelah setelah nahan napas, setelah narik ditahan. Nah, yang pertama tadi narik keluar baru diputar, yang kedua itu narik diputar baru keluarkan gitu napasnya. Yang pastinya Ustaz. Ini yang pasti ya, yang harus dilakukan ini kan, yang untuk memastikan bahwa pada saat kita mau menggerakkan, baru kita ajak dia untuk tarik nafas, kemudian tahan, baru kita tarik dan gerakan. Pada saat sampai di posisinya, baru suruh dia untuk mengeluarkan nafasnya. Baru kemudian kita tahan ini terus sambil kita hitung sampai 30 detik. Atau 60 detik di set kedua ya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah sudah 30 detik, maka kita ajak dia tarik nafas lagi, kemudian tahan nafasnya, baru kita kembalikan ke posisi normalnya. Jadi diputar arah baliknya dan kita turunin. Nah, baru kita ajak dia, kita bilang lepaskan nafasnya, baru kita ajak untuk ngatur nafas sebanyak 3 kali. Seperti itu. Semoga jelas ya, mohon maaf tadi ada yang ini. Ada jelas Pak Markun, seperti itu? Jelas, Ustaz. Sudah, alhamdulillah. Baik. Masya Allah. Ada lagi Terima kasih pertanyaan? Pak Dendi atas jawabannya. Semoga terjawab ya Pak Markun ya. Ini nggak apa-apa ya, maksudnya kalau yang nggak kurang jelas atau apa, karena ini saya mengharapkannya sih teman-teman yang hadir di Zoom kali ini bisa melakukannya sendiri. Dan kalau misalnya masih ada keraguan-raguan atau masih ada kok gini ya gitu, silakan ditanyakan. Itu sih Mas Zaki. Baik. Selanjutnya untuk yang mau bertanya boleh lewat mikrofonnya dinyalakan gitu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Retno. Maaf saya nggak bisa buka video ya, nggak apa-apa ya. Nggak Ini apa-apa. Ustadz mau tanya, kemarin ada kasus orang tua teman saya lututnya itu bengkak Ustadz. Saya nggak tahu ya, karena kan saya posisinya hanya di telepon gitu kan, karena saya lagi ada terapis juga kan gitu. Nah saya suruh sih anaknya itu usap-usap di pinggirannya lutut yang bengkak gitu Ustadz. Kadang saya kan belum tahu TFT ini nih ya kan, saya belum tahu. Makanya saya tertarik banget gitu kan, karena sering saya dapetin itu pasien itu udah umur sekitar 70-an itu kebanyakan lututnya itu kebanyakan pada bengkak ya. Pada bengkak udah gitu nyeri gitu, dia nggak bisa sujud, dia hanya posisi sholatnya tuh duduk gitu Ustadz. Kayak gitu. Jadi saya minta pengarahan aja Ustadz, kalau seandainya untuk yang ibu-ibu yang istilahnya badannya gemuk gitu kan, saya kan nggak tahu lihat langsung gitu kan, kata ibunya gemuk gitu Ustadz. Nah itu kalau seandainya pakai yang tadi teknik Ustadz itu, apa itu bisa mengurangi rasa sakitnya gitu Ustadz? Makasih Ustadz. Assalamualaikum. Oke, baik. Jadi Bu, ini sangat efektif pada saat untuk yang masalahnya kasusnya itu ada bengkak di situ. Karena kita tidak mungkin melakukan terapi di tempat bengkaknya. Karena pasti akan merasakan rasa sakit yang luar biasa. Nah, makanya kita melakukan di jarinya. Itu dia, di jari tengahnya. Kalau untuk lutut di jari tengahnya ya. Nah, itu bisa dilakukan sangat rekomendasi karena tidak perlu melakukan terapi langsung ke titik yang dia rasakan sakit gitu. Jadi ini sangat efektif dan mudah-mudahan Ibu kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa ditanyakan hingga Ibu jelas, sehingga ini Ibu bisa melakukan bisa membantu tadi ya siapa-siapa aja yang lututnya ada masalah sampai bengkak. Bengkak itu biasanya karena osteoartritis, jadi ada peradangan di situ. Itu dia. Oke, mungkin itu Bu untuk menghilangkan rasa sakitnya ya. Tapi kalau untuk radangnya sendiri mengempes atau gimana gitu kan, biasanya ini bisa mengempeskan juga. Tapi kalau misalnya dia ada yang tadi yang saya bilang rematik atau autoimun, itu kan memang ada treatment
lagi untuk si bengkaknya. Tapi kalau untuk rasa sakitnya insya Allah sudah mulai berkurang bila kita melakukan spin ini. Oke, mungkin selanjutnya pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Dendi atas jawabannya. Semoga terjawab ya Bu Retno Wulandari. Selanjutnya yang mau bertanya boleh silakan dinyalakan mikrofonnya. Udah jam 9 ya. Iya. Assalamualaikum Oh, boleh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan ada satu kasus nih. Dia seperti yang tadi Pak Dendi bilang osteoartritis ya. Iya. Betul. Nah ini memang dari kasusnya dia kebanyakan kasus dia berat badannya berlebih. Nah terus sekarang ini dia karena sudah lama sakitnya ini sehingga tulang itu seperti bengkok. Oh ya, Keluar. Ya. Oh ya, bentuknya itu, O ya. Betul. Nah terus cara yang kita lakukan apakah tetap dengan spin atau mungkin ada cara untuk membenarkan lututnya yang seperti O, teknik yang mungkin bisa mengembalikan yang O tadi, karena di sampingnya itu agak merenggang kalau lihat dari hasil apa tuh Pak untuk melihat tulang. Ronsen. Ya betul. Ya hasil ronsennya itu memang ada perenggangan di bagian pinggirnya. Ya, terus yang kedua itu habatus sauda bisa berbarengan dengan spin ya? Masalahnya Ira. Ya, oke. Halo. Baik. Ya, udah nangkap pertanyaannya. Oke. Jadi gini, untuk yang tadi ya, untuk yang kasus pertama yang dilakukan dengan sinergi itu, kita harus lakukan penurunan berat badan juga. Bagaimana penurunan berat badan? Yang pertama adalah kita bisa kasih warna hijau di titik liver sama titik lambungnya ya, seperti ini. Nah, titik livernya di sini, lambungnya di sini. Nah, di semua jari, jadi di sudut kanan atas dan di sudut kanan bawah. Nah, ini. Nah, seperti ini ada titik liver dan titik lambung. Oke. Ini lakukan terus dan juga bisa dilakukan di warna hijau di ujung jarinya. Jadi ada 3 titik ujung jari warna hijau, kemudian di titik-titik di lambung dan hati. Hati adalah organ yang mengatur lemak yang ada dalam tubuh. Oke. Nah, kemudian juga lambung itu organ pencernaan, kita bisa bantu dia untuk metabolismenya. Kemudian kepala itu untuk mengurangi nafsu makannya. Oke. Oh gitu. Iya. Win ya, kan humidity itu pengumpulan itu kan, kita makanan itu kan. Nah, ini dikasih warna hijau. Oke, ini untuk treatment menurunkan berat badan. Bisa digunakan biji pada saat malam dengan biji kacang hijau. Oke. Nah, itu untuk berat tubuhnya. Dan juga diet juga harus dilakukan ya, seperti itu agar seimbang makannya. Nah, cuman kalau untuk posisi O-nya, kan, untuk rasa nyerinya kita bisa menguranginya dengan spin tadi. Tapi kalau untuk bentuk O-nya memang ada terapi lain ya, untuk ada namanya kiropraksis seperti itu. Tapi selagi berat badan tubuhnya berlebih, maka bebannya akan tetap lebih berat sehingga tulangnya tidak kuat untuk menyangga dia dengan lurus. Itu sih Pak. Oh iya. Oke, siap. Terima kasih, jazakallah khair. Baik, alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Ini ada yang di chat nih. Pertanyaan, boleh Ustaz? Boleh. Boleh. Tentang menurunkan berat badan tadi, apa hubungan kalau di sistem Sujok itu ada nggak hubungan steroid dengan obesitas itu? Kelenjar steroid. Oke. Tiroid itu gunanya sebagai dia mensupport pencernaan ya, dia mensupport sistem metabolisme, termasuk membangkitkan panas tubuh. Sehingga kalau bisa dibilang ada hubungan atau tidak, ada hubungannya gitu kan. Nah, kalau kita mau menstimulasi juga untuk di hormon tiroidnya, maka kita bisa gunakan warna hijau juga, di mana kayak tiroid itu ada di leher. Di sini. Jadi di
di leher di tengah-tengah. Nah, itu tempatnya tiroid. Atau kalau misalnya kita belajar tentang titik energi atau cakra, nah ini cakra dari cakra dari heat. Itu adalah kelenjar dari tiroid, seperti itu. Kita kasih warna hijau untuk mengurangi pengumpulan. Itu mungkin bisa menjawab Pak Arfan. Baik, terima kasih Pak Dendi atas jawabannya. Semoga terjawab ya Pak Markun. Selanjutnya mungkin kita sampai 9:10 ya Pak. Sampai Jaki capek aja. Waduh. Jangan kasihan Zoom-nya Pak, soalnya terbatas. Oh iya. Oh iya. Oke, dia di chat nih kan. Oke, yang di chat ya ini mohon maaf. Bentar, di chat apa dulu, ya di chat sebentar dulu. untuk yang di chat dulu. Ini dari Pak Wiri. Bila mengalami salah satu kaki merasa hilang tenaga, bagaimana cara terapi menggunakan spin gitu. Terima kasih. Oke. Gitu Pak. Jadi kalau misalnya kita menemukan kasus dia kehilangan tenaga ya, itu kalau misalnya di sujud itu kita sebut dia sebagai homo, itu kan dia tidak kehilangan tenaga seperti itu. Kita bisa melakukan spinnya ke arah hetero atau ke arah luar tubuh. Jadi kalau misalnya arah ke dalam, nah itu homo, itu arah keluar itu hetero. Jadi kalau misalnya di kaki kanan ya kita putar ke arah kalau misalnya kita lihat gini, kalau dari sisi kita, pokoknya ke arah keluarnya tubuh seperti itu bisa kita lakukan. Nah, kalau misalnya kita lakukan di jari, maka kita bisa lakukan jari yang ke arah kelingking. Jari yang ke arah kelingking itu adalah arah yang hetero. Jadi kita bisa, misalnya nih kakinya ya, kaki kan di jari tengah ya. Misalnya kaki kiri yang hilang power tenaga, maka kita bisa lakukan spinnya dengan cara menarik dan putar ke arah kelingking, ke arah luar, arah kelingking. Itu. Nah, itu bisa dicoba seperti itu. Nah, itu bisa membangkitkan energinya. Nah, kalau misalnya hal tersebut terjadi kenapa gitu kan? Nah, banyak faktor gitu kan. Bisa juga karena mungkin terkena stroke atau misalnya memang ada saraf terjepit atau misalnya peredaran darah di situ terganggu. Jadi memang banyak faktor, tapi untuk memberikan power pertama dengan spin itu kita lakukan itu. Kemudian juga dengan titik energi ya, itu kan yang kita kasih warna merah di titik tertentu. Nah, itu juga bisa untuk membangkitkan energi dan lakukan apabila memungkinkan lakukan di pagi hari di antara jam 9 sampai jam 11 siang atau 12 siang itu matahari. Jadi energi kita memang dari matahari. Nah, energi matahari itu yang membuat lebih optimal lagi untuk perbaikan sirkulasi energi. Mungkin itu, Pak Giri. Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Dendi atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Komi. Apakah terapi ini bisa dilakukan langsung pada lututnya? Sejatinya ini dilakukan di lututnya. Namun di beberapa kasus lututnya tadi kita bicara tentang osteoartritis di mana ada bengkak di lutut, ini adalah solusi. Jadi kita lakukan tidak langsung ke lututnya. Jadi ini sebetulnya untuk yang twist ini adalah di advance-nya. Ilmu ini adalah yang tadi saya jelaskan di jari itu adalah tingkatan advance-nya. Tapi untuk tingkatan awalnya dasarnya memang di tubuh besarnya yang kita lakukan putaran-putaran tadi. Seperti itu mungkin. Baik, terima kasih Pak Dendi. Ini sudah jam 9:10 nih Pak. Oke. Oke. Coba dihabisin yang ini yang di chatting juga. Kita habisin ya. Oke. Selanjutnya dari Umi Kuntari. Mau tanya Pak, lutut kaki kiri saya sering nyeri, terutama bangun tidur. Mohon solusi terapinya, syukron. Oke, Afan ya Bu ya. Jadi yang sudah kita jelaskan tadi itu memang untuk yang lutut sebelah kiri. Nah, Ibu bisa lakukan tadi. Coba cari lebih enak. Ibu lebih enak ditarik putar ke arah dalam
atau ditarik putar ke arah luar. Nah, rasa yang nyaman tadi yang kalau misalnya di ke kiri ada rasa ketarik, jangan lakukan itu. Tapi kalau misalnya di ke kiri ada rasa tidak ada rasa apa-apa atau nyaman seperti itu, nah itu lakukan di situ. Nah, lakukan seperti yang tadi saya jelaskan tentang spin itu, insya Allah nanti itu akan lebih membantu Ibu. Untuk yang sakit di kirinya ya, di lutut kiri. Itu gunakan tangan kiri pada saat lutut kiri. Oke, silakan yang lanjut. Baik. Semoga terjawab ya Umi Kuntari, dan terima kasih juga kepada Pak Dendi. Kemudian selanjutnya dari Pak Rusti Kancana. Pak, buku spinnya apakah sudah ada gitu? Nah, Coba tunjukin. Ada lah. waduh. Mana nggak bawa bukunya Pak? Tapi udah ada kok. Jadi nanti insya Allah di-share di grup juga ya Ya, oke. buku spinnya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ini dari Ibu Rasda ini. Saya mau nanya, kenapa ya Pak Ustadz, saya kalau naik tangga lutut nyeri, tapi kalau untuk turun udah nggak sakit, apa solusinya? Berarti Oke. turun tangga terus ya Bu? Nggak nyampe kalau terus. Oke, jadi apa namanya? Bisa dicoba dengan spin terapi ini, Bu. Jadi memang mungkin saya belum tahu kondisi ibu gitu kan, juga berat badan ibu seperti apa gitu kan. Cuman kalau misalnya kondisi naik, kemungkinan di situ ada usaha lebih sehingga lutut mendapat beban lebih. Atau pada saat turun, saya belum bisa lihat bagaimana posisi ibu turunnya, posisi ibu pada saat naik seperti apa. Cuman dengan spin energi ini, insya Allah sih itu bisa teratasi Bu. Itu bisa langsung dicoba sih sebetulnya. Itu. Baik. Oh ya, dan spin terapi ini tidak cuma sekali dilakukan, tapi teman-teman bisa lakukan berkali-kali. Saya sih ngerasain optimal pada saat dilakukan setelah pada sholat ya, seperti itu, sholat lima waktu. Itu silakan. Terima kasih Pak Dendi atas jawabannya. Oke. Nah, semoga terjawab Bu Rasda. Insya Allah nanti bisa konsultasi lebih lanjut ya. Kemudian dari Pak Nuzuli ya. Pak Nuzuli, kalau untuk tulang belakang belum dibicarakan ya Ustadz gitu. Belum Pak. Itu Nanti di kelas selanjutnya ya Pak. Nunggu Zaki Pak. Jadi memang kita bahas per bagian-bagian sendi. Karena apa? Untuk lutut saja tidak cukup nih waktunya, hanya 1 jam seperti itu. Nanti insya Allah di selanjutnya kita akan bahas lagi. Oke. Selanjutnya dari Pak Tiwiza apa Ibu Tiwiza ini. Kalau lutut lemas karena stroke, apa sama cara terapinya? Terus kalau pakai biji kacang hijau, apa cukup satu saja? Oke, sama Bu terapinya untuk yang kasus stroke. Terutama kita tambahkan energi di diet di si klien tadi ya. Itu bisa kita lakukan dengan cara kalau power itu nambah power itu kita lakukan ke arah luar dari tubuh kita. Nah, cuman terus kalau pakai biji kacang hijau apa cukup satu? Nah, ini dia. Titiknya di mana nih? Kalau misalnya stroke memang kita memberikan titik itu agak banyak ya. Pertama memang di pusat permasalahannya yaitu di otak, di tulang belakangnya, kemudian di di kakinya juga gitu kan. Kemudian ini kalau misalnya sudah turun massa ototnya turun gitu kan, menggunakan yang bermasalah massa ototnya itu karena stroke, massa ototnya turun di kaki sebelah kiri, maka kita gunakan jari tengah kiri ini kita sepanjang ini kita taruh biji kacang hijau panjang jari ini. Itu saya punya kasus klien itu dia umur 21 tahun ya. Alhamdulillah massa ototnya bisa bertambah dengan biji kacang hijau di bulan kedua seperti itu. Jadi memang panjang waktunya, tapi itu lebih baik karena apa? Kekurangan kehilangan massa otot untuk di kaki karena susah digerakkan itu luar biasa sulit itu kan untuk melakukan penambahan massa ototnya itu. Gitu sih Bu. Cuman yang paling penting adalah kalau pada saat ada kondisi stroke, maka latihan itu penting dilakukan agar massa otot tidak berkurang.
Pada saat masa otot sudah berkurang, maka akan lebih sulit lagi untuk kita melakukan perubahan dan perbaikan, gitu. Ini tuh Zak. Baik, Masya Allah. Jadi latihan otot itu memang penting ya, Pak? Panco. Baik, itu tadi pertanyaan terakhir ya. Oke. Terima Alhamdulillah. kasih, syukron jazakallahu khair kepada Bapak Dendi Ardiananto. Semoga apa yang disampaikan menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan juga amal jariah buat bapak-bapak ibu-ibu yang mempraktekannya ya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu partisipan kelas diskusi dan konsultasi pada malam hari ini yang Masya Allah nih sudah menyimak sampai akhir gitu. Jadi semoga ilmunya bermanfaat dan bisa langsung dipraktikkan di rumah juga gitu. Mungkin ada keluarga yang sakit atau tetangga atau untuk diri sendiri gitu. Insya Allah semoga bermanfaat ya. Gitu. Amin. Kalau Mungkin Tapas Dedi, kalau Giver YouTube-nya Giver ini satu grup dengan yang Sujok TV itu bukan? Bukan, Pak. Oh, bukan, Pak. Nanti dikasih linknya sama Zaki. Ya, Iya. saya udah subscribe sih. Wah, Masya Allah. Kan ada satu lagi yang Sujok juga aktif mengadakan acara kayak gini, yang Sujok TV itu kan. Iya. Oke. Oke, baik. Nanti untuk yang pertanyaan-pertanyaan terkait gifter boleh di grup diskusi gifter ya, Pak. Oke. Nah, mungkin untuk itu kita cukupi kelas pada malam hari ini. Saya Zaki pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair semuanya.